Di tangan Ahok, Pertamina makin ngeri. Pukul mundur perusahaan ternama dunia, Shell. Perintahkan Pertamina untuk deal bisnis, membeli minyak mentah, membeli BBM, Langsung. LPG dari luar negeri, langsung dari produsennya. Jadi kalau kita berbicara Shell misalkan yang sudah memutuskan untuk meninggalkan participating interest-nya di blok abadi di Masela, itu keputusan yang didasarkan pada suasana global mereka. Walaupun di dalam beberapa hal mungkin mereka juga mengevaluasi terhadap berubahnya peruntukan, dalam hal ini teknologi yang dipakai yang tadinya kita menggunakan onshore, offshore menjadi onshore. Bilang DKI itu udah banyak orang SDM yang hebat. Saya bilang Pertamina paling top itu. Ini kerja sangat bagus, menurut saya ini sangat bagus. Dan kita juga tadi Pak Ibu Dirut sudah ajak Pak Menteri untuk lihat Pertamina Integrated Commission. Kemampuan ekonomi PT Pertamina terlihat megap-megap alias terbatas setelah mengelola blok Rokan. Pertamina dinilai tak sanggup gantikan Shell dalam proyek blok Masela. Rencana hengkangnya atau divestasi Shell sebagai salah satu pemilik hak partisipasi atau participating interest PI sebesar 35% dalam pengelolaan lapangan gas abadi blok Masela masih belum menemukan titik terang. Pasalnya, perusahaan asal Belanda tersebut belum menemukan penggantinya yang bisa menjadi partner Inpex Corporations. Semula, Shell merencanakan untuk mundur sejak 2020 karena menilai proyek blok Masela kurang kompetitif dibandingkan dengan portofolio proyek mereka di negara-negara lain. Ketua Komisi 7 DPR, Sugeng Suparwoto menyebut Shell ingin mundur setelah Plan of Development POD budget ditetapkan. Seperti diketahui, POD budgetnya dari 13 miliar US dollar menjadi sekitar 19 miliar US dollar, sedangkan Shell memegang hak partisipasi sebesar 35%. Hengkangnya Shell memunculkan asumsi apakah PT Pertamina bisa menggantikan posisi Shell. Sugeng beranggapan jika kemampuan ekonomi PT Pertamina sebenarnya sanggup untuk berinvestasi pada blok yang telah ditemukan sejak 20 tahun itu, yaitu sekitar 6 miliar US dollar sesuai dengan proporsi PT Shell. Namun dalam kenyataannya, kemampuan ekonomi PT Pertamina terlihat megap-megap alias terbatas dalam mengelola blok Rokan. Ia mengaku akan senang jika blok Masela bisa dikelola pihak nasional. Sekarang saja Pertamina sudah mengelola hulu migas di Indonesia 65%. Namun ia mengingatkan agar bersikap realistis saja. Saat ini Indonesia masih membutuhkan Foreign Direct Investment (FDI) khususnya di sektor migas yang dianggap penting karena investor tersebut yang akan menumbuhkan investasi. Seiring meningkatnya tren energi bersih membuat teknologi Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) masuk menjadi fasilitas yang wajib disediakan di blok Masela untuk dikembangkan. CCUS juga menjadi salah satu syarat Shell jika benar-benar ingin lepas dari proyek blok Masela. Karena Shell baru bisa menjual PI-nya jika implementasi CCUS benar-benar dilakukan. CCUS sendiri adalah kegiatan mengurangi emisi gas rumah kaca yang meliputi pemisahan dan penangkapan emisi karbon. Kemudian emisi karbon tertangkap, diangkut ke tempat penyimpanan atau ke zona target injeksi dengan aman dan permanen sesuai kaidah keteknikan yang baik. Permasalahan seperti ini akan dapat diselesaikan dengan mudah oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Hal itu diungkapkan oleh mantan Direktur Pertamina yang saat ini menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas, Dwi Sucipto. Dwi merasa optimistis keberadaan Ahok sebagai komut Pertamina bisa membawa iklim investasi yang baik di BUMN itu. Rekam jejak Ahok yang selalu memiliki pemikiran baru dan keberanian dibutuhkan Pertamina. Ia mencontohkan ketika Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, pembangunan infrastruktur yang semula hanya wacana akhirnya terrealisasi. Menurut Sucipto, untuk mendukung upaya itu diperlukan investasi dan kehadiran Ahok bisa mempercepat penangkapan potensi. Bahkan pada kunjungan kerjanya ke Maluku pada akhir 2021, Ahok membicarakan proyek strategis nasional di Maluku, termasuk pembangunan blok Masela. Selain bertemu dengan beberapa petinggi Pertamina di Ambon, Ahok juga akan berdialog langsung dengan Gubernur Maluku, Murad Ismail, dan Wali Kota Ambon, Richard Lahunapesi, untuk mendukung dan memastikan ketersediaan energi di Maluku, termasuk menjadikan Maluku sebagai penyedia gas abadi melalui blok Masela.
Di sisi lain, pemerintah berharap Blok Masela dapat memberikan kontribusi tambahan produksi gas bumi setara 10,5 juta ton per tahun (MTPA). Produksinya sendiri terdiri atas 9,5 juta ton LNG per tahun dan gas pipa sebesar 150 juta standar kaki kubik per hari. Selain produksi migas, pengembangan blok itu diharapkan bisa menciptakan efek berganda bagi industri pendukung dan turunan di dalam negeri dalam rangka mendukung perekonomian nasional. Berdasarkan data SKK Migas, produk domestik bruto (PDB) bakal mencapai 153,6 miliar US dollar atau sekitar 2.135 triliun rupiah selama Blok Masela memproduksi gas dari 2022 hingga 2055. Bagaimana menurut Anda? Wow, excellent! Anak buah Ahok pengganti Anies? Ditulis oleh Anto Cahaya dari laman siwar.com. Sama seperti daerah lainnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah itu adalah pejabat politik, pejabat yang diberikan mandat langsung oleh rakyat dengan tujuan tentu saja untuk mewujudkan tujuan nasional. Jadi tugas konstitusional itu diberikan kepada pejabat-pejabat yang dipilih, terutama pejabat eksekutif, baik dalam level nasional maupun dalam level lokal. Siapa yang akan menggantikan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta setelah masa jabatannya berakhir 16 Oktober 2022? Sangatlah wajar jika pengamat dan politisi mulai mempercakapkan suksesor Anies Baswedan. Sejumlah politisi mulai memasarkan atau semacam testing the water kepada publik calon-calon yang bisa menggantikan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta. Seperti yang sudah kita ketahui, rentang pada 2022-2023 bakal banyak kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya. Terdapat 271 daerah yang akan dipimpin oleh PJ pada 2022-2023. 101 kepala daerah hasil Pilkada 2017 habis masa jabatannya pada 2022 dan 170 kepala daerah hasil Pilkada 2018 habis masa jabatannya pada 2023. Untuk gubernur bakal ada 7 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya pada 2022 dan 17 orang pada 2023. Jadi total ada 24 gubernur yang akan lengser sebelum 2024. Konsekuensi dari Pilkada serentak 2024 tidak hanya terasa bagi kepala daerah yang kehilangan panggung, melainkan juga daerah yang ditinggalkan. Menurut Mendagri Tito Karnavian, untuk kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022-2023, maka Presiden Joko Widodo yang akan menunjuk penjabat PJ Gubernur pada 2022 dan 2023. Berbeda dengan PLT ataupun PLH, PJ disebut memiliki kewenangan penuh sesuai dengan aturan di Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Nah, dari sekian banyaknya jabatan yang bakal diisi oleh PJ pengganti, sudah barang tentu yang menarik salah satunya di Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, pada Oktober 2022, masa jabatan Anies sebagai gubernur akan berakhir. Maka dengan demikian akan digantikan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, pengganti Anies Baswedan. Saya sangat tertarik dengan pesan epik yang hendak disampaikan Presiden Jokowi melalui penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies nanti. DKI Jakarta memang wilayah yang seksi untuk dikelitik. Saat ini sedang santer rumor yang berkembang bahwa mantan anak buah Ahok yang digadang-gadang menggantikan Anies. Jika benar, maka ini bisa menjadi hantaman yang sangat telak tapi halus, terutama bagi para pendukung Anies saat Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Rupa-rupanya waktu 5 tahun terasa begitu cepat dan sudah barang tentu akan timbul pertanyaan umum dari masyarakat. Apa yang sudah Anies kerjakan selama menjabat sebagai Gubernur DKI? Mengapa indeks kebahagiaan warga DKI Jakarta sejak Anies menjadi gubernur justru semakin rendah? Dan mengapa bangunan yang sifatnya monumental dan terlihat oleh mata telanjang terkesan dikebut sedemikian rupa? Semisal JIS yang mana proyek itu pun sudah ada sejak era Jokowi atau ajang Formula E yang masih diselimuti misteri sampai saat ini. Jika jadi, apakah itu salah satu strategi menutupi kegagalan dan biar dipandang sukses oleh rakyat?
Saya rasa masyarakat saat ini sudah pintar, mana yang pencitraan, mana yang kenyataan dan tak mudah dikelabui begitu saja. Nah, seharusnya dengan APBD besar dan dana operasional besar, Anies bisa maksimal bekerja dan menata kota. Malah maksimalnya menata kata dan tak berhenti-henti bersilat lidah. Kalaupun ada yang digarap oleh Anies, tak lebih dari proyek pencitraan. Yang diubek-ubek pastinya jalur Sudirman Tamrin, mulai dari trotoar, patung bambu, patung batu, patung sepatu, penyeberangan orang, yang sebenarnya kawasan itu memang sudah indah dan bagus dari dulu. Mungkin dari 330 triliun itu produk terbaiknya Bapak Anies mungkin cuma Stadion JIS aja yang kalau nggak salah membutuhkan biaya sekitar 4,8 triliun, tapi itu pun tidak menyentuh masalah substansial DKI Jakarta yang ada 5 tersebut. Jadi menurut kita masa pemimpinan Bapak Anies dengan 330-an triliun ini adalah masa yang sia-sia. Oh ya, lantas bagaimana dengan janji-janji kampanye seperti DP 0? Realisasinya bagaimana? OKOC, mengatasi banjir, sumber resapan, mengurangi pengangguran, dan lain sebagainya. Kiranya terlalu banyak problem di DKI Jakarta yang belum terselesaikan sepanjang 5 tahun Anies menjabat. Maka tidak keliru jika kemudian figur yang digadang-gadang penjabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies nanti adalah orang yang mumpuni di bidangnya dan dulu anak buah Ahok saat masih menjabat sebagai gubernur. Dan orang tersebut adalah Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Presiden Kasatpres. Kiprah Heru Budi Hartono di birokrasi Pemprov DKI cukup mumpuni. Jabatan terakhirnya di DKI Jakarta adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI 2015-2017. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara tahun 2014. Berikut profil Heru Budi Hartono. Staf khusus Wali Kota Jakarta Utara 93, Staf Bagian Penyusunan Program Kota Jakarta Utara 95, Kasubag Pengendalian Pelaporan Kota Jakarta Utara 99, Kasubag Sarana dan Prasarana Kota Jakut 2002. Kepala Bagian Umum Kota Jakarta Utara 2007, Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara 2008, Kepala Biro KDH dan KLN DKI Jakarta 2017, Wali Kota Jakarta Utara 2014, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI 2015, Kepala Sekretariat Presiden 2017. Melihat latar belakang Heru Budi Hartono di atas, sudah barang tentu sangat mengenal betul dapur Pemprov DKI Jakarta dengan latar belakang sebagai mantan wali kota dan sebagai Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI sudah barang tentu tidaklah main-main. Jejak warisan tata kelola keuangan di era Anies dapat dipelototi dan disisirnya dengan cermat. Jika Heru adalah mantan anak buah Ahok, sudah dapat dipastikan jaminan mutu soal kinerja. Jika yang bersangkutan tidak becus dan tidak bagus, maka sudah barang tentu tak ditarik oleh Presiden Jokowi untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Sekretariat Presiden, bukan? Jika benar keterpilihan Heru anak buah Ahok ini seperti menghapus euforia kemenangan pendukung Anies yang merebut kursi Balai Kota DKI melalui pilkada yang paling buruk sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia. Jabatan PJ Heru pengganti Anies sebagai orang nomor 1 di DKI terbilang lumayan lama sampai 2024 atau sampai dengan pilkada serentak sukses dilakukan. Sampai di sini Ahok menang banyak. Usai keluar dari penjara menjadi komisaris utama Pertamina, lalu anak buahnya menjadi pengganti Anies. Excellent. Cara Jokowi memang keren gila. Langkah caturnya sulit ditebak. Lawan di skakmat gak berdaya. Lantas kemanakah setelah Anies menganggur gak memiliki jabatan? Barangkali ia akan berusaha safari keliling parpol atau ke daerah-daerah jual diri untuk 2024. Atau mungkin justru sebaliknya, sibuk mengurusi jejak samar yang tertinggal di Pemprov DKI karena masuk radar KPK atau Kejagung. So bagaimana menurut Anda?